Kenzo! Kenzo! On our side now, I think. She's fine. Take her back to your hotel. You have to trust me. Okay, okay. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro Views Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Giri Haji. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang kelima dan keenam. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Rodney mengajak Taki ke sebuah pub. Yang mengejutkan, ternyata putri dari Kenzo ini melirik ke arah seorang perempuan. Apakah dia seorang lesboy? Tiba-tiba, situasi menjadi kacau. Semua pengunjung diminta keluar untuk melakukan evakuasi. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan yang besar. Saat Rodney dan Taki sedang berjalan di sebuah lorong, mereka melihat seorang pria yang terluka parah sedang merangkak. Saat Taki mendekat, ternyata itu adalah pamannya Yuto Mori. Sementara itu di tengah kericuhan, Kenzo berpapasan dengan Vickers yang sedang membopong Donna. I think. She's fine. Take her back to your hotel. You have to trust me. Okay, okay. Situasi genting terjadi juga di Tokyo. Detektif Ito mendampingi Fukuhara yang sedang dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan akibat luka tembak yang dia terima. Mengetahui hal tersebut, AKP Hayashi langsung bergerak ke rumah sakit yang dituju. Kenzo kembali menyesali perbuatannya harus membunuh seorang gangster demi menyelamatkan nyawa adiknya. Tiba-tiba, dia mendapat panggilan telepon dari Sarah. Di rumah sakit, Ito menyalahkan atasannya ini karena telah menangkap seluruh anak buah Fukuhara, yang berakibat Fukuhara kehilangan kekuatannya. Menurutnya, meskipun mereka adalah kelompok kriminal Yakuza, namun selama ini Fukuhara menjaga ketertiban di kota ini. Berbeda dengan Shin Endo yang dinilai jauh lebih berbahaya bagi keamanan Tokyo. Ternyata, Taki membawa Yuto ke rumah Sarah. Saat Kenzo tiba, dia melihat serpihan bom masih bersarang di tubuh Yuto. Dengan peralatan seadanya, Kenzo melakukan operasi kecil untuk mengangkat serpihan tersebut. Berita ledakan itu sampai di telinga Rei, istri dari Kenzo. Mereka khawatir dengan keadaan Kenzo dan Taki. Di sisi lain, kesehatan ayah Kenzo terlihat semakin memburuk. Setelah kondisi Yuto mulai membaik, yang pertama ditanyakannya adalah keadaan Donna. Yuto merasa lega saat mengetahui Donna baik-baik saja karena bantuan Vickers. Rupanya, Donna dibawa oleh Vickers ke hotelnya. Karena gagalnya rencana pembunuhan ini, Vickers harus mempertanggungjawabkan kepada ayahnya yang merupakan bos mafia besar. Ayahnya akan menduga Donna telah menjebak mereka karena ternyata Abbott dilindungi oleh seluruh anak buahnya. Karena Donna mengetahui Vickers sangat membenci Yuto, di dalam kamar mandi, diam-diam dia menanyakan kabar Yuto kepada Kenzo. Meskipun Vickers telah menyelamatkannya, namun dia juga yang menyebabkan Yuto hampir terbunuh. Dengan terpaksa, ini yang dilakukan Donna. Want another drink? You want another drink? 21 in the garage. They poured into a paper cup, a bottle of scotch in a paper cup. Johnny Walker 21 in the freezing thing. We're just drinking. You'll never do the things you want. But you know what? Setelah Vickers tewas, Donna hendak menerima telepon dari Kenzo. Namun di saat yang bersamaan, istri Vickers datang melihat suaminya telah bersimbah darah. Dan akhirnya Donna pun ditembak mati. Dari sambungan telepon yang terputus itu, Kenzo menyadari jika Donna telah tewas. Diketahui, perang antar gangster yang terjadi di London itu mengakibatkan hampir 20 orang telah tewas. Pagi hari, Sarah membawakan secangkir kopi panas untuk Kenzo yang tertidur di kursi demi menjaga adiknya. Suruput dulu. Tak lama kemudian, Ito mengabari kejadian serupa yang terjadi di Tokyo. Dia berharap Kenzo segera membawa pulang adiknya untuk mencegah perang yang lebih besar. Di dalam dompet adiknya, Kenzo melihat sebuah foto bayi. Di markas kepolisian London, rekaman CCTV memperlihatkan Chikatani yang sebenarnya adalah Yuto yang terlibat dalam perang gangster tadi malam.
Yang mengejutkan, dari arah belakang terlihat seorang pria yang bertatapan dengan Yuto. Sarah sebenarnya sudah tahu mereka adalah Yuto dan Kenzo. Namun, dia memilih untuk menutup mulut, mempertaruhkan karirnya sebagai anggota kepolisian. Pihak kepolisian Tokyo akhirnya membebaskan seluruh anak buah Fukuhara, termasuk Jiro. Dia mendapat informasi jika Ito telah menyelamatkan bosnya. Gelombang kekacauan dan kehancuran yang belum pernah dilihat siapapun akan bisa terjadi jika Fukuhara tewas dalam serangan ini. Di rumah sakit, Hayashi menghubungi Steve. Dia memberitahu anak buahnya yang bernama Roy tertembak saat melindungi kediaman Fukuhara. Ketika Steve mengirimkan foto buronan yang mereka cari, Hayashi mengaku tidak mengenalinya, padahal jelas itu adalah Yuto. Steve mulai menaruh kecurigaan karena detektif Jepang yang dikirim ke London untuk program pertukaran terlibat dalam perang gangster ini. Karena itu, dia menugaskan Sarah untuk memanggilnya ke kantor. Rei menghubungi Kenzo berharap dia segera pulang karena usia ayahnya tidak akan lama lagi. Kenzo benar-benar berada dalam posisi sulit. Dia sangat menyayangi ayahnya, namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk membawa adiknya pulang ke Jepang. Terlebih, kondisi Yuto yang sedang terluka dan penolakan tegas yang dia ucapkan. Sarah kemudian mengajak Kenzo untuk santuy sejenak di sebuah kafe. Dia memberitahu Kenzo jika atasannya meminta Kenzo untuk datang ke kantornya terkait peperangan tadi malam. Kenzo mempersilahkan kepada Sarah jika dia bermaksud untuk menangkap dirinya dan Yuto. Namun, hati nurani Sarah berkata lain. Dia merasa itu tindakan yang benar namun tidak juga tepat. Sementara itu, Rodney mengajak Taki ke asramanya. Di sini, Taki mulai berani menceritakan kisah dirinya bahwa dia menyukai sesama jenis alias lesboy. Rupanya dari awal, Rodney sudah bisa menebak kepribadian yang dimiliki Taki. Tak butuh lama, Rodney langsung memanggil teman wanitanya itu yang bernama Annie. Taki kemudian mengirim pesan kepada ayahnya untuk meminta izin menginap di apartemen Rodney. Setelah si Annie datang, akhirnya mereka pun celepot. Menjelang ajalnya, Kenzo berbicara dengan ayahnya melalui sambungan telepon. Yang dia tanyakan adalah Yuto, anak bungsunya yang dia harapkan segera kembali. Dan akhirnya, ayah Kenzo tutup usia di saat dirinya berada sangat jauh di belahan dunia lain. Kepada ibunya, Kenzo mengirimkan pesan jika Yuto masih hidup. Ibunya merasa lega dan berharap Kenzo segera membawanya pulang. Tiba-tiba, Ian datang ke rumah Sarah. Dia terkejut melihat Kenzo yang tidak dia kenali membukakan pintu. Dia datang untuk menegaskan bahwa dia bukanlah pelaku pelemparan batu ke kaca jendelanya. Selintas, Ian pun melihat Yuto berada di rumah Sarah. Setelah memberitahu ayah mereka telah meninggal, Kenzo meluapkan kemarahannya kepada Yuto. Bukan tanpa alasan, demi membawanya kembali ke Jepang, Kenzo tidak bisa berada di samping ayahnya di waktu terakhir hidupnya. Bahkan, banyak orang yang harus tewas di Tokyo dan London karena perbuatan Yuto. Yuto cukup terkejut saat mengetahui Donna telah tewas. Saking kesalnya, Kenzo akan membawa paksa Yuto kembali ke Jepang. Di sini, Yuto membeberkan skenario yang akan terjadi jika dirinya kembali ke Jepang. Setelah Kenzo memberitahu Fukuhara atau AKP Hayashi dalam 24 jam, pesawat pribadi sewaan akan menunggunya di suatu landasan. Di pesawat itu, 2 anggota Fukuhara akan berada di dalamnya. Tidak ada tempat bagi Kenzo untuk ikut dalam pesawat itu. Setelah sampai di Jepang, anggota komite Yakuza akan menginterogasi, memukuli hingga membunuhnya. Sebelum itu, Fukuhara akan menyerahkannya kepada Shin Endo untuk membalas dendam karena pembunuhan keponakannya. Setelah Yuto tewas, perang antara Yakuza akan berakhir. Kenzo sudah menyadari skenario ini, dan tentu saja dia tidak tega jika adiknya harus bernasib seperti ini. Kenzo kemudian menunjukkan foto bayi yang dia dapatkan dari dompet Yuto. Keponakan Kenzo sekaligus cucu dari Fukuhara. Kenzo kini mulai paham mengapa Fukuhara begitu benci kepada adiknya ini. Yuto juga menjadi kambing hitam atas perseteruan kedua kelompok gangster Tokyo itu. Saat Taki datang, Yuto memberitahu kematian kakeknya. Di saat yang sama, AKP Hayashi menghubungi Kenzo untuk meminta perkembangan informasi pencarian Yuto. Kenzo mengelak telah menemukannya, padahal Hayashi menaruh kecurigaan dari foto yang dikirimkan Steve. Di akhir episode kelima, Yuto menelepon kakak iparnya Rei, meminta bantuannya untuk melakukan misi penyelamatan anaknya yang berada di sebuah rumah aman milik Fukuhara.
ことあって教室姉さん Ketergantungan Rodney terhadap obat-obatan terlarang tidak terbendung lagi. Untuk membeli barang haram tersebut, Rodney menjalani profesi lamanya sebagai gigolo. Tidak puas dengan narkoba yang dia beli, Rodney menghisap kembali kokain yang menyebabkan Tiff tewas. Scene berpindah ke Tokyo. Jenazah ayah Kenzo masih disemayamkan di rumahnya. Rei meminta ibu mertuanya untuk tegar, karena saat ini mereka mempunyai misi yang jauh lebih penting, yaitu menyelamatkan cucu lelakinya, anak dari Yuto. Sementara itu di London, Kenzo bermaksud untuk datang ke kantor polisi London menemui Steve, atasan dari Sarah. Untuk menghindari kecurigaan mereka, Yuto mengusulkan kepada Kenzo untuk membawa Taki sebagai penerjemah bahasa Inggrisnya. Setelah mendapatkan alamat rumahnya, Ibu Yuto berencana membawa Eiko dan cucunya itu ke sebuah tempat tersembunyi yang sangat jauh dari kota. Saat petugas kremasi datang, Ibu Kenzo meminta petugas segera melakukannya malam ini juga, karena dia punya urusan yang jauh lebih penting. Berbeda jauh dengan sebelumnya, nenek Taki ini begitu terpukul dengan kematian suaminya. Di kantor polisi, Steve membeberkan bukti keterlibatan Yuto dalam pembunuhan Saburo dan perang yang terjadi antar gangster. Kenzo berpura-pura tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik. Polisi London telah menetapkan Shin Endo sebagai tersangka kekerasan yang terjadi di London. Kenzo pun memberitahu Steve jika polisi Jepang telah menetapkan status yang sama kepada pimpinan Yakuza itu sebagai tersangka dari berbagai kasus yang terjadi di Tokyo. Namun di sini, Taki malah mempertanyakan hubungan ayahnya dengan Sarah karena dia melihat rasa saling menyukai di antara keduanya. Untuk saat ini, Kenzo bisa bernafas lega karena Steve tidak menaruh kecurigaan kepadanya. Di sebuah markas tersembunyi, Shin Endo melakukan komunikasi dengan Abbott. Dari awal, mereka berdua telah melakukan kesepakatan kerjasama agar Endo mendapat posisi yang kuat di Tokyo. Karena kekacauan yang terjadi di London, Abbott berencana untuk pergi ke Jepang, namun sepertinya Endo tidak setuju dengan rencana tersebut. Tidak ada tempat untuknya karena bisnis dan budaya Jepang berbeda jauh dengan London. Di pagi hari, Rodney dipaksa bangun untuk diajak ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada kakek Taki. Di tengah perjalanan, Rodney dan Taki singgah di rumah Annie untuk meminta satu paket narkoboy. Sampai di tepi pantai, dilakukan ritual sederhana sebagai bentuk penghormatan kepada ayah Kenzo dan Yuto Mori. Sementara di Tokyo, Rei dan ibu mertuanya menerima abu jenazah almarhum. Setelah ritual tersebut, Yuto meminjam kunci mobil untuk mengambil udbrainya yang tertinggal. Sejenak, dia sempat berpikir untuk kabur melarikan diri dari kakaknya. Namun, sosok Eiko yang sangat dia cintai dan pengorbanan yang sudah dilakukan kakaknya, niat itu dia batalkan. Di sebuah bar, Rodney menyempatkan diri menghisap kembali narkoba yang tidak bisa dia lepaskan. Di toilet, Sarah kembali mencegatnya. Dia berharap Rodney merubah kebiasaan buruknya. Sementara itu, Taki tidak percaya dengan perbuatan pamannya yang tega membunuh seseorang setelah dia melihat foto yang ditunjukkan di kantor polisi London. Dia berharap pamannya yang dia sayangi ini mau merubah sikap buruknya. Malam itu, Taki memergoki Sarah dan ayahnya berpegangan tangan di dalam mobil. Diperlihatkan kembali situasi di Tokyo dan London semakin memanas. Korban berjatuhan di antara kelompok gangster itu. Kepolisian Tokyo benar-benar kehilangan kendali. Fukuhara akan mengirim anggotanya ke London untuk menyelesaikan masalah ini dengan membawa Yuto kembali ke Jepang. Perbuatan Yuto kepada Eiko telah mempermalukan keluarganya. Sementara itu, Taki lebih berani melakukan komunikasi intens dengan pacar barunya, Annie. Yang tidak terkendali adalah Rodney yang benar-benar sudah sangat kecanduan. Kehidupan malam serasa jauh lebih baik daripada melihat matahari terbit. Jenuh dengan kehidupan ini, Rodney meminta bantuan Sarah dengan menyerahkan sisa kokain yang dia miliki. Dan untuk pertama kalinya, Kenzo mendengar dari putrinya jika dia menyukai seorang wanita. Bagi orang tua, tentu saja ini sangat menyakitkan. Namun, karena rasa sayangnya, Kenzo tidak bisa menghentikan putrinya itu. Kembali ke Tokyo, Rei dan ibu mertuanya mencari cara agar mereka bisa masuk untuk membawa kabur Eiko dan bayinya. Mereka berdua berpura-pura menjadi tukang pembersih rumah.
Setelah berhasil masuk, rupanya Eiko mendukung tindakan mereka atas permintaan Yuto. Sialnya, anak buah Fukuhara memergoki rencana pelarian mereka. Dengan sigap, Rei mengambil sebuah gunting dan menusukkannya ke kaki anggota gangster ini. Saat itu juga, mereka langsung melarikan diri. Fukuhara terlihat marah saat mengetahui putrinya telah kabur. Untuk menghindari pelacakan, mereka kemudian menyewa sebuah mobil rental. Ibu Yuto akan membawa Eiko dan cucunya itu ke sebuah pedesaan yang tidak diketahui oleh orang lain. Menerima usulan Sarah, Rodney mengikuti sebuah bimbingan yang diikuti oleh para mantan pecandu. Saat Kenzo menceritakan kelainan putrinya yang menyukai wanita, di sini juga Sarah curhat tentang seorang pria yang sedang mendekatinya. Rupanya, Kenzo berani mengungkapkan isi hatinya jika dia tidak menyukai kalau Sarah berhubungan dengan pria lain. Jelas sudah bahwa mereka berdua menyukai satu sama lain. Ternyata Hayashi menugaskan Ito untuk berangkat bersama anak buah Fukuhara menuju London. Di akhir cerita, Ian kembali datang menemui Sarah karena dia tahu Yuto, tersangka pembunuhan yang sedang diincar seluruh kepolisian London, sedang bersembunyi di rumahnya. Ian memperingatkan Sarah karena tindakan salah ini sebelum dia benar-benar akan melaporkan ini kepada markas. Di atas pesawat, terlihat Jiro dan detektif Ito sedang melakukan penerbangan menuju London. Dan film pun berlanjut ke episode 7.